وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Al-Bayan Media Corps di studio kami kehadiran dua tamu yang spesial, ya, dua santri atau siswa SD Integral Al-Bayan. Nah, mereka merupakan dua santri yang berprestasi, yang baru-baru ini meraih penghargaan dari salah satu kompetisi. Kita langsung berkenalan satu-satu dengan dua siswa kita. Yuk, yang pertama, siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Ashifa Nisa. Panggilannya Ashifa. Usia 11 tahun. Ya. Dari kelas 6 SD. SD Integral Al-Bayan. Oke. Yang satu? Perkenalkan, nama saya Nurisa Bisa. Saya kelas 5 SD Integral Al-Bayan. Nah, kedua siswa kita Iza dengan Ashifa. Nah, baru-baru ini katanya informasinya meraih juara. Apa? Juara di kompetisi apa? IKIS yang apa itu? Kompetisi apa itu? Hafalan Quran, ya. Sahra Sifat juara berapa? Alhamdulillah meraih juara 3, Ustaz. Juara 3. Itu berarti kalau Iza juara 2. Juara 2. Berarti Sifa dan Iza mengalahkan berapa mengungguli, ya, berapa peserta yang saat itu mengikuti kompetisi Hafiz, ya. Lomba Hafiz Quran, ya. Berapa kira-kira banyaknya seluruh Makassar, ya, di sekota Makassar, dari seluruh sekolah Islam, ya, sekota Makassar. Alhamdulillah, ya. Nah, ceritanya bagaimana sehingga Sifa dan Iza kok bisa meraih juara pada lomba tahfiz itu? Ceritalah, mulai dari Sifa, ya. Pertama itu pastinya didoakan oleh orang tua. Ya, alhamdulillah, ya. Di situ juga orang tua selalu bilang kalau mau meraih juara itu meraih ridho Allah itu harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi di situ saya bangun jam 3 subuh, Ustaz. Mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba tersebut. Iya. Selama berapa lama, Nak? Selama 5 hari 5 hari, ya, menjelang persiapan, Iya. menjelang lomba. Terus? Orang tua juga selalu bilang tidak boleh durhaka. Di situ juga kita itu harus berusaha gitu. Di situ orang tua bilang minta doa kepada Allah supaya kita bisa diridhoi gitu. Ya, keren. Alhamdulillah bisa meraih juara 3, Ustaz. Juara 3, ya. Saat ini Sifa sudah berapa juz hafalan yang sudah dikuasai? Alhamdulillah sudah 7 juz. Sudah 7 juz. Juz berapa saja, Nak? Nah, Iza? Nah, Sifa? Juz 1, juz 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ya, oke. Kalau Iza, ayo, Nak. Nggak usah malu-malu, kita cerita santai saja. Bagaimana ceritanya sehingga Iza juga alhamdulillah bisa meraih prestasi pada kejuaraan Hafiz Quran tersebut? Saya disuruh sama orang tua untuk selalu berdoa kepada Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh iri dan dengki, ya, bersih hatinya lah, ya. Iya. Harus bersih hati, ya.
Terus disuruh berusaha, Iya. menghafal, murojaah terus. Jadi kalau lomba ini hanya sekedar untuk menstimulus saja ya, Iya. memancing saja, memotivasi agar memang Nada, Sifa dan Iza itu memang sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang hafiz Quran. Kenapa bisa? Dari mana ceritanya sehingga Sifa dan Iza kok punya keinginan kuat untuk bisa menjadi seorang penghafal Quran nanti? Dari mana sebenarnya bermula? Siapa yang motivasi dan lain-lain? Sebenarnya ibu itu dulu seorang bidan. Oh, ibu kandungnya ya? Iya. Siapa namanya ibunya? Adriani. Ibu Adriani. Iya. Ayah suruh ibu berhenti kerja supaya bisa fokus mengurus saya dengan kakak. Masya Allah. Di situ sebenarnya keluarga semua tidak suka dengan keputusannya karena sudah dibiayai sekolah, Ya. tapi karena orang tua itu mau membuat saya sama kakak itu pintar, jadi ibu itu berhenti kerja. Masya Allah, ya. Ibu bilang demi kalian berdua, ibu berhenti kerja supaya kalian bisa pintar, bisa membanggakan orang tua di akhirat kelak. Ibu juga bilang dia mau dipasangkan mahkota, Ustaz. Di situ saya punya keinginan kuat untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, insya Allah. Sudah berapa lama Nada Sifa mulai menghafal Quran? Dari kelas 1, Ustaz. Kelas 1 ya? Iya. Sekarang sudah kelas 6. Iya. Masya Allah. Apa yang selain dorongannya ibu ya, yang membuat Sifa juga semakin berkeinginan kuat untuk menjadi seorang hafiz Quran? Saya itu kalau lihat menghafal Al-Quran kayak iri gitu. Kenapa orang-orang bisa, terus saya tidak bisa. Jadi saya berusaha supaya saya itu bisa menjadi penghafal Quran seperti mereka. Di kesehariannya Sifa gimana sih sebenarnya proses belajar menghafal Qurannya di sehari-harinya, rutinitasnya? Orang tua itu selalu kontrol Ustadz. Tidak boleh main HP, Masya Allah. jarang nonton TV. Biasanya subuh itu saya menghafal Ustadz. Mulai dari jam berapa nak? Kadang bangun jam 3 untuk menghafal. Terus sebelum tidur biasanya murojaah. Jam 3 sudah mulai murojaah ya? Iya. Sampai salat subuh? Iya. Atau setelah salat lain atau bagaimana? Jam 3 Ustadz mulai. Nah, setiap hari bisa menghafal berapa ayat rata-rata? Saya berusaha supaya saya bisa menghafal setengah halaman minimal. Masya Allah. Dan itu rata-rata sudah mampu dicapai ya? Iya. Ada kesulitan atau bagaimana, Nasifah? Iya, kadang kayak kesulitan, tapi saya berpikir harus bisa. Insya Allah pasti bisa, Allah pasti bantu. Allah pasti mudahkan ya, Iya. karena memang itu janjinya Allah ya, Iya. bagi seorang penghafal Quran ya. Nah, ini tadi Sifa belum cerita bagaimana sih sebenarnya rutinitas dan siapa tahu bisa menjadi strategi juga bagi teman-temannya yang lain jika berkeinginan juga untuk menjadi seorang hafiz Quran ya, mulai dari subuh ya, apa tadi sambung menghafal ya. Setelah itu mempersiapkan diri ke sekolah ya. Iya. Nah, pulang dari sekolah, apalagi rutinitas setelah itu terkait dengan menghafal Qurannya? Biasanya ibu suruh murojaah, jangan main HP. Terus kalau sudah murojaah sampai maghrib, sholat, terus maghrib lanjut lagi murojaah. Murojaah lagi. Iya. Ya, jadi istilahnya murojaah menghafal yang sudah mengulang hafalan yang sudah dihafal, kemudian menambah hafalan. Iya. Masya Allah ya. Nanti kita lanjut ceritanya Sifa. Nah, kita beralih dulu ke Iza. Nah, ayo cerita nak. Kapan mulai termotivasi untuk bisa menjadi seorang hafiz Quran? Saat ini sudah berapa hafalannya juga, Iza? 7 juz. Sudah 7 juz juga. Juz apa saja nak? Juz 30, 29,
28, 27, 26, 25, dan 24. Masya Allah. Nah Isa kapan mulai ada inspirasi dan idenya untuk saya juga mau dong seperti seorang menjadi penghafal Quran. Sebelum TK. Sebelum TK sudah ada keinginan itu. Iya. Dari mana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba Isa mau jadi seorang hafiz Quran? Pas saya masih kecil itu, saya sering dengar kakak saya mengaji. Jadi saya... Siapa nama kakaknya? Inaya. Oke, terus? Saya juga ikuti mengaji. Jadi saya dulu hafal Ar-Rahman. Tapi lama-kelamaan sejak murajaah jadi lupa. Terus TK saya mulai lagi dari An-Nas. Sampai kelas 5 ini saya sudah hafal sampai surah Az-Zumar. Masya Allah. Apa tips-tipsnya Nada Iza untuk memudahkan hafalan sehari-harinya? Membaca dan mengulangi sampai hafal. Siapa yang membantu menghafalnya? Umi dan Abi. Siapa nama uminya? Nama abinya siapa? Sakinah dan Muhammad Amrin. Masya Allah. Ya, gimana membantunya? Iza menyetor ke umi dan abinya begitu. Iya. Kemudian diperbaiki oleh umi dan abinya. Iya. Masya Allah. Itu seperti pertanyaan yang sama kepada anak Sifat tadi. Gimana sih sebenarnya hari-hari yang dilalui oleh anak Daiza untuk menjadi penghafal Quran di rumah maupun di sekolah? Kalau sudah azan saya dikasih bangun. Azan subuh. Iya. Kalau sekolah saya kerjakan tugas, terus sholat, terus mandi. Setelah itu saya menghafal atau murajaah. Sebelum ke sekolah? Iya. Kalau sudah menyetor, siap-siap berangkat sekolah. Menyetor ke umi dan abinya? Iya. Bergantian atau bersamaan? Bergantian ya? Siapa yang sempat ya? Iya. Tapi lebih sering sama Abi. Lebih sering sama abinya ya? Iya. Karena uminya sibuk juga ngurus ada-adiknya ya? Iya. Oke, terus? Setelah itu, kalau sudah jam 7 berangkat ke sekolah. Kalau pulang sekolah, kerjakan tugas dulu. Kemudian menghafal atau murajaah. Setelah itu saya membaca buku dulu. Buku apa? Buku pelajaran? Iya, buku sirah. Buku sirah ya. Oke, terus? Terus sholat, kemudian menyetor. Menyetor lagi? Iya, sama Abi atau Umi. Abi sama Umi, oke. Atau kakak juga biasa. Oh, Masya Allah. Ya. Terus sholat Isya. Setelah itu saya baca dulu untuk persiapan besok menyetor. Terus tidur. Jadi sebenarnya Sifa dan Iza memang tiap hari ya menghafal dan murojaah itu ya. Iya. Tiap hari, tidak ada putusnya. Walaupun hari Ahad libur atau bagaimana? Iya. Biar hari libur juga. Iya. Tetap murojaah dan menghafal ya. Iya. Nah tadi kalau Ananda Sifa minimal setengah halaman yang dihafal. Kalau Ananda Iza berapa banyak ayat per hari yang diusahakan untuk bisa dihafal? Setengah halaman juga, Masya Allah ya. Dan rata-rata setengah halaman yang ditargetkan itu tercapai ya, bisa dihafal ya, bisa dihafal. Alhamdulillah. Nah lebih khusus lagi nih ya, semua orang kan ingin dengan sejumlah keutamaan sebagai seorang hafiz Quran ya, ingin juga menjadi seorang penghafal Quran. Apa yang Ananda Sifa dan Isa bisa bagi kepada teman-temannya atau kepada siapapun yang jika berkeinginan pula untuk menjadi seorang hafiz Quran? Nah, Nada Sifa dulu. Untuk teman-teman yang ingin menghafal Quran juga, jangan durhaka kepada orang tua.
Usahakan bangun jam 3 subuh karena pada saat jam 3 subuh itu otak lagi fresh. Lagi fresh ya. Iya. Kalau sebelum tidur juga murojaah. Terus dikontrol orang tua juga, jangan banyak main HP, nonton. Itu. Buang-buang waktu ya. Iya, Lanjut. usahakan kebanyakan menghafal, murojaah. Terus jangan membantah apa yang dibilang gitu. Ya. Iya. Artinya apa ya? Kita berusaha untuk hati kita selalu bersih ya. Iya. Tidak membangkang, tidak ya tadi ya, tidak durhaka kepada orang tua agar Allah ridho ya. Iya. Keridhaan Allah itulah akan memudahkan kita untuk menghafal Quran. Ananda Iza gimana? Ayo berbagi cerita strateginya sehingga saat ini rasa-rasanya mudah-mudah saja menjadi menghafal Al-Quran. Kita tidak boleh durhaka sama orang tua, karena kalau kita durhaka sama orang tua, Allah tidak berikan ridho kepada kita dan susah sekali menghafal. Ya. Terus Tidak boleh sombong, tidak boleh iri. sama teman dan orang lain. Iya. Nah, termasuk walaupun sekarang sudah banyak hafalannya, Harus dimurajaah terus. dimulai terus dan tidak menjadi hal yang disombongkan ya. Iya. Alhamdulillah. Terus apa lagi nah? Tidak, kita juga harus berdoa terus, minta kepada Allah untuk diistiqomahkan, menghafal terus dan difasihkan untuk membaca Al-Quran dan menghafal. Jadi kan seakan-akan Ananda Sifa dan Ananda Iza kok kayak sepertinya tidak ada waktu untuk bermain-main. Kira-kira ada waktu bermain-mainnya juga ya? Iya. Ada. Iya. Tapi tidak boleh buka sembarangan seperti yang saya bilang tadi itu, dikontrol sama orang tua. Yang dibuka itu yang penting-penting saja. Kalau main HP ya? Iya. Seperti kerajinan, kerja tugas kayak gitu. Tapi untuk main-main di luar pun juga ada lah ya. Iya. Main sama teman ya. Iya. Nah, oke. Biasanya main apa? Atau ada hobinya? Sifa dengan Iza apa hobinya? Saya itu hobinya membuat kerajinan. Membuat kerajinan. Apa menjahit atau apa tuh seperti apa? Kayak bikin tempat-tempat pensil dan Tempat karton. pensil. Iya. Kalau Iza Membaca sama membaca dengan bermain badminton. Iya. Membaca apa nak? membaca kayak buku-buku cerita Rasul, Nabi, Oke. seperti sirah. Ya. Kalau bermain badmintonnya sudah pernah juara juga atau baru sekedar hobi saja? Oke. Nah, oke di apa ya SD Integral Al-Bayan kan ada ekstrakurikuler juga kan? Iya. Nah, Sifa dengan Iza apa yang diikuti selain aktivitasnya di SD Integral Al-Bayan Islamic School ini menjadi seorang hafiz Quran? Apa yang diikuti? Saya mengikuti program matematika. Oh, kelas matematika. Iya. Kalau Naiza? Sama Matematika juga. Nah, ada informasi katanya kalau seorang penghafal Quran itu untuk menangkap sesuatu pelajaran itu lebih mudah. Bagaimana pengalamannya, perasaannya ya? Apa iya betul itu seperti itu? Iya, alhamdulillah waktu saya murojaah terus itu menghafal terus kayak semua itu dimudahkan. Dimudahkan untuk memahami pelajaran yang lain. Iya, alhamdulillah bisa ranking 1. Ranking 1 di kelas. Iya. Kelas saat ini ya. Di kelas apa sekarang? Kelas 6B. Kelas 6B SD Integral Al-Bayan. Oke. Kalau Naiza ceritanya bagaimana dengan pelajaran yang lain? Apa tidak habis waktu dengan menghafal dan pelajaran yang lain pun tidak hanya tidak diperhatikan? Apa enggak seperti itu? Buktinya Naisa juga ranking 2 di kelas 5B SD Integral Al-Bayan. Nah, ini menjadi bukti ya pada penonton Al-Bayan AMC Podcast bahwa menjadi seorang hafiz Quran itu kelihatannya ya habis waktu untuk menghafal. Yeah. Padahal sebenarnya
itu akan semakin memudahkan untuk urusan-urusan lain, termasuk misalnya seperti ini ya, anak Sifa, ada Isa, selain sekarang menjadi seorang hafiz Quran yang sudah sementara berproses dan 7 juz, juga menjadi seorang siswa yang berprestasi di kelasnya masing-masing. Ya, selain itu apalagi ceritanya? Selain aktivitas ekstrakurikuler tadi ya, apa ya, matematika, kemudian Naiza juga matematika, yang diikuti kepramukaan atau apa semua itu? Ikut juga? Pandu. Pandu, ikut juga? Iya. Di Pandu apa? Kemarin ikut di Jamwil? Iya. Turut meraih hadiah juga apa? Juara juga? Iya, alhamdulillah. Sarah juara berapa? Sifa juara berapa? Juara 2 tahfiz dengan juara 1 puisi. Masya Allah, berarti Sifa pintar menjadi puisi juga ya? Iya. Kalau Iza? Juara 1 tahfiz. Juara 1 tahfiz di Jambore wilayah Hidayatullah kemarin ya, Sulawesi Selatan. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, saya ingin mau ngetes lah ya, mengetes dulu ya hafalan yang random saja ya, hafalannya Ananda, Sifa dan Isa. Ada Quran? Oh, mana. Nah, kita coba hafalannya mulai dari hafalannya Ananda, Sifa. Ayo, mau diuji yang paling susah atau yang mudah? Yang paling mudah. Yang paling mudah juz berapa sih sebenarnya? Menurut kalau Sifa? Juz 30. Juz 30. Waduh, Masya Allah. Saya tidak mau membaca panjang-panjang, nanti salah-salah nanti bacaannya. Di kiri. Ya. Oke, baik. Kita juz 30. Nah, ayo. Nah, Ananda Sifa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bahila wastaghna fakazzaba bil husna wasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Ananda Iza minum dulu. Kita acak juga. Ananda Iza, juz ke berapa nak? Juz 30 juga. Aduh. Oke. Oke. Yang mana halaman berapa ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hadl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita, kalau di sekolahnya untuk mendukung kegemaran atau cita-cita dari Ananda berdua untuk menjadi hafiz, apa saja sih sebenarnya kegiatan untuk mendukung menjadi seorang hafiz di SD Integral Al-Bayan? Ada kelas Al-Quran atau ada guru khusus yang juga membimbing untuk bisa menjadi seorang hafiz Quran? Tidak, Just. Ada ya? Apa ya? Yang kayak Ustadz Khairullah atau semua itu? Oh, iya. Ya, apa itu? Saya sangat suka dengan guru-guru Al-Bayan ini karena mereka juga memprogramkan metode Ummi dan alhamdulillah saya mudah paham. Metode Ummi itu metode untuk menghafal Quran. Iya. Itu yang diterapkan di SD Integral Al-Bayan. Ya. Iya. Ya, bisa mau ditambahkan Naja? Kalau di sekolah itu dalam satu pekan berapa kali pelatihan Umminya, metode Umminya? Hari Senin sampai hari Rabu. Apa itu? Metode Ummi. Pelajaran metode Ummi, menghafal Quran ya? Iya. Masya Allah ya. Jadi banyak guru-gurunya. Iya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ananda Sifa bagi teman-teman dan kakak-kakaknya atau yang lain yang juga ingin menjadi seorang hafiz Quran agar bisa sekolah di SD Integral Al-Bayan. Bagi kakak-kakak dengan adik-adik yang ingin sekolah di sekolah Islamic Al-Bayan Islamic School Al-Bayan, bisa segera mendaftarkan dirinya di link di bawah ini. Nah, keren. Nah, oke ya, cukup podcast kita hari ini. Nanti akan diundang lagi untuk kita berbagi cerita dan pengalamannya. Demikian AMC podcast kita pada pagi hari ini. Semoga kita terinspirasi ya dengan apa yang menjadi cerita dari Ananda Sifa dan Ananda Isa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين